Kenapa kita nggak pernah menemukan produk yang mereknya Indofood, tapi kita malah mendapatkan ada Indomie, Indomilk, ada Kitela, ada Bimoli, padahal itu diproduksi oleh Indofood. Nah, itulah yang disebut dengan brand arsitektur, guys. Seperti apa sih detailnya? Biar teman-teman lebih ngerti lagi, kita bakal jelasin di papan tulis, oke? Seperti yang tadi saya bilang ya, kita coba bedah Indofood dulu nih. Ada nama usaha, dia PT Indofood, Indofood apa gitu ya. Tapi kita nggak pernah menemukan produk yang mereknya Indofood gitu. Yang ada itu Indomie, terus Indomilk, terus ada Bimoli ya. Bimoli pakai I atau pakai Y ya. Misalkan ada Kitela dan lain-lainnya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan brand arsitektur, di mana nama usaha, ini nama usaha berbeda dengan merek dagang yang ada di pasaran. Ada Indomie, ada Indomilk, ada Bimoli, dan seterusnya. Nah, jadi nama usahanya tidak dipakai sebagai merek dagang gitu. Dan inilah yang disebut dengan brand arsitektur. Kenapa sih harus ada brand arsitektur seperti ini gitu? Karena pada realitanya ya, ketika kita bisnis ya, atau mungkin teman-teman yang sudah jalan bisnisnya, di tengah jalan tuh kita pasti akan menemukan peluang baru, di mana peluang ini produknya atau jasanya gak cocok namanya dengan brand yang sedang kita jalanin. Contoh misalnya teman-teman jualan keripik singkong, tiba-tiba kita coba varian lain deh, misalkan keripik pisang. Jadi ketika kita berbisnis, ada peluang-peluang baru yang kita baca gitu, yang membutuhkan nama brand, tapi kita nggak bisa pakai nama brand yang kita punya sekarang gitu. Makanya kita bikin brand lagi. Nah, itulah fungsinya brand arsitektur gitu. Jadi misalkan nih teman-teman ya, bikin awal mula misalkan Indomie, bikin Indomie gitu. Ketika bikin Indomie, teman-teman di tengah jalan terpikir, kita bikin jualan susu yuk katanya. Tapi kan ini namanya nama mie ini, masa susu Indomie? Nah, gak cocok kan? Susu Indomie, mie terbuat dari susu atau apa gitu. Sehingga kita membutuhkan nama lain, Indomilk ya. Ketika udah bikin dua nih, mie dan milk, mie dan susu, tiba-tiba kita kepikiran lagi, kita bikin merek keripik yuk, jualan produk keripik. Masa namanya Indomie? Emang keripiknya dari mie gitu. Masa kita pakai Indomilk? Emang keripiknya terbuat dari susu atau gimana kan itu. Sehingga bikin lagi nama baru gitu, Kitela misalkan. Nah, sehingga setiap nama ini kan produknya masing-masing gitu, berbeda satu sama lain gitu ya. Nah, ketika kita punya nama yang beda-beda gini, kita butuh satu nama usaha yang menaungi semua merek ini, dan biasanya itu nama usahanya atau nama PT-nya yang ada di atas ini gitu. Misalkan ini dibawahi oleh Indofood gitu. Jadi Indofood membawahi Indomie, Indomie, Bimoli, Kitela. Semuanya ini keempat-empatnya merek didaftarkan di DJKI. Begitupun nama usahanya itu didaftarkan di DJKI. Indofood didaftarkan, Indomie didaftarkan, Indomie didaftarkan, dan seterusnya gitu. Semuanya dilindungi baik nama dan logonya. Contoh lain nih, misalkan Kebun Desain sendiri ya. Misalkan Kebun Desain nih, namanya Kebun ya. Terus awal mulanya adalah Kebun Desain ya. Kita memang menjual jasa desain, Kebun Desain. Tiba-tiba di tengah jalan ada peluang bikin legalitas, pendaftaran merek, pendaftaran NIB, pendaftaran PT perorangan. Yaitu jadi misalkan Kebun Legal misalkan. Kebun Legalitas misalkan. Terus di tengah jalan kita ketemu lagi misalkan jasa manajemen sosial media misalkan. Bikin lagi Kebun Sosmed misalkan. Nah, ini juga bisa gitu. Jadi kita punya nama usahanya apa, di bawahnya ada brand-brandnya gitu. Nah, ketiga brand ini produknya masing-masing berbeda gitu. Nah, itulah yang disebut dengan
brand arsitektur gitu. Jelas ya, brand arsitektur. Nah, kenapa kita harus bikin brand arsitektur? Pertama, untuk konsistensi nama dengan jasa atau produk yang kita jual. Contoh, misalkan tadi Indomie, berarti jualannya mie, berarti ini kan ada mie-nya, berarti produknya mie gitu ya. Terus ada Indomilk, ini milk, berarti susu ya produknya. Terus ada Kitela, ini berasal dari tela ya, keripik tela, olahan tela gitu. Jadi pertama adalah konsistensi nama dan produknya ya, nama dan produknya itu. Yang kedua adalah mempermudah marketing. Contoh misalkan kebun desain, kita ini jasa desain, target marketnya adalah orang yang mau bikin bisnis ya. Terus ada yang mau rebranding, ada lagi yang mau misalkan meluncurkan produk baru, itu di kebun desain gitu, dimana kita mendevelop desain produknya, desain logonya gitu. Nah ini marketnya adalah orang-orang yang mau mulai, biasanya mau mulai bisnis dan atau mau mulai bikin produk. Sedangkan kebun legal ini marketnya adalah orang yang sudah berbisnis tapi pengen merambah ke perizinan gitu. Marketnya berbeda gitu. Terus ada misalkan kebun sosial media, marketnya adalah orang yang sudah bisnis tapi pengen mengelola sosmednya kewalahan dan pengen menggunakan jasa dari pihak ketiga atau vendor gitu ya. Ini marketnya beda lagi gitu. Jadi pemisahan brand ini berguna untuk memisahkan marketnya gitu. Jadi nanti akan mempermudah marketing kita ya. Contoh misalkan Indomie, ya kita tinggal marketing ke orang yang suka mie. Misalkan Indomie kita marketingnya ke anak-anak misalkan gitu. Jadi beda merek, beda target market, sehingga cara promosinya juga berbeda. Indomie ya kita mengiklankannya objeknya mie gitu. Masa iklan mie ada di brand Indomie? Misalkan kita punya sosmed nih, Indomilk ya, brand Indomilk. Kok Indomilk iklan mie sih gitu? Kan itu nggak boleh gitu, membingungkan untuk konsumen gitu. Nah ini untuk mempermudah marketing. Jadi Indomie produknya mie, iklannya mie, promosinya ke orang-orang yang suka mie gitu. Terus susu, ya kita iklannya susu, promosinya ke orang-orang yang pengen susu gitu. Terus Kitela sama gitu ya. Jadi untuk mempermudah marketing. Ini udah berantakan, kita coba hapus ya. Kita bikin contoh lain nih biar lebih gampang nih. Misalkan ada brand, ada misalkan PT Nevada misalkan ya, perusahaan baju misalkan. Terus ada Nevada Men's misalkan. Terus ada Nevada Woman misalkan. Terus ada Nevada Kids misalkan ya, dan lain seterusnya, Nevada apa gitu ya. Misalkan ini produk pakaian ya. Tadi pertama apa? Kegunaan brand arsitektur apa? Yang satu untuk konsistensi nama dan produknya. Nevada Men's, kita menjual produk untuk laki-laki, namanya Nevada Men's, cocok. Terus Nevada Woman, kita produknya pakaian wanita, namanya juga udah cocok. Yang ini produknya untuk anak-anak, namanya juga udah cocok. Satu itu. Kedua, mempermudah marketing. Nevada Kids, otomatis kita bisa marketing misalkan kerjasama dengan tempat lahiran misalkan ya, atau misalkan kerjasama dengan sekolah misalkan. Ini kerjasama dengan sekolah, ini kan gampang tuh. Nevada Kids ada di mana? Ada di tempat lahiran, ada di sekolah, ada di misalkan tempat bermain ya, di playground misalkan. Bisa kita misalkan ke sekolah kerjasama bikin seragam olahraganya dari Nevada Kids dong gitu, kerjasama dengan sekolah. Atau misalkan kita buka toko dekat dengan playground misalkan, itu mempermudah kita untuk marketing lah gitu. Terus Nevada Woman juga sama. Nevada Woman tempatnya di mana gitu, Woman ini biasanya tempatnya di mana sih gitu. Misalkan kita buka toko dekat salon kecantikan ya, kayak gitu ya. Terus misalkan promosinya juga gampang, karena ini kan udah ketahuan nih target marketnya adalah perempuan, sehingga desainnya juga pasti yang feminin misalkan ya.
feminin gitu. Ini juga sama, Nevada Men's, misalkan buka gerai di dekat kantor. Terus misalkan secara desain, misalkan ini sporty, kasual, misalkan macho, misalkan ya, macho. Yang pokoknya ini kan gampang tuh. Kita mau bikin konten gampang. Nevada Kids bikin konten ya tentang anak-anak. Nevada Woman bikin konten ya tentang perempuan. Itu kan gampang. Marketing jadi gampang, ya. Ketiga, kalau ada brand arsitektur, kita lebih hemat secara marketing tadi, karena kita nggak pusing gitu, maksudnya nggak buang-buang uang lah. Contoh, misalkan kita Nevada Kids, kalau mau iklan di sosmed, targetnya tinggal anak-anak atau ibu-ibu, misalkan orang tua ya, targetnya orang tua, ibu-ibu yang punya anak misalkan. Nevada Woman, wanita yang kerja usianya berapa sampai berapa gitu. Nah, itu kan mempermudah kita untuk target marketnya. Jadi misalkan kita punya uang nih, promosi 100 juta untuk promosi misalkan, untuk mempromosikan Nevada Woman, ya udah tinggal 100 juta ini diiklankan ke misalkan wanita, ya udah pasti wanita, terus pekerja ya, misalkan usianya berapa, misalkan 20 sampai 35 misalkan. Ketimbang kita 100 juta ini dipakai untuk, kalau tidak ada ini ya, kalau tidak ada brand arsitektur, 100 juta iklan untuk Nevada, wah kita iklannya kemana nih? Nggak tahu nih Pak, marketnya siapa. Bisa ke misalkan ibu rumah tangga, misalkan jadi bapak-bapaknya juga jadi ikut gitu ya. Jadi tiba-tiba ke remaja, iklannya nyampe ke remaja gitu ya, ke anak sekolah gitu. Sehingga ini terbuang, sudah jelas bapak-bapak bukan marketnya si Nevada Woman, sudah jelas remaja ini bukan targetnya Nevada Woman, tapi kok diiklankan gitu. Otomatis kan 100 juta ini boros untuk iklan ke orang-orang yang terlalu umum. Nah, kalau udah dipecah gini, otomatis kita udah tahu nih target marketnya siapa. Jadi 100 juta ini untuk iklan itu efektif karena sesuai dengan target market ini gitu. Dari segi kontennya, pembuatan kontennya, dari segi iklannya, targetnya gitu ya. Jadi lebih cocok gitu. Itu yang ketiga gitu. Nah, yang keempat adalah keuntungannya adalah kalau kita bikin kayak gini, otomatis ada kemungkinan konsumen beli ketiga-tiganya gitu. Misal bapaknya beli yang ini, mamahnya beli yang ini, kita beliin juga deh buat anaknya gitu. Jadi beli 3 kan gitu. Ketimbang kita cuman punya satu nih, misalkan PT Nevada ya, kita cuman menjual satu aja nih, ke bawah aja deh, pria misalkan targetnya pria, ya udah penjualan kita cuman satu aja di pria ini gitu. Padahal ketika beli misalkan datang bersama istrinya, bersama anaknya, tapi karena dia cuman punya satu kategori gitu, ya otomatis dia penjualannya cuma di segmen ini aja gitu. Itu kalau offline. Kalau online misalkan lagi scroll mamahnya, oh ternyata Nevada ada Nevada Kids nih, kita cek juga marketplace-nya, oh ternyata lucu-lucu nih, check out juga deh gitu. Ada kemungkinan orang untuk beli ketiga-tiganya. Itu keuntungan yang keempat. Nah, yang kelima, keuntungannya adalah kemungkinan bisnisnya lebih stabil kalau kita punya banyak brand gitu. Contoh, bulan ini lagi naik Nevada Men's gitu ya, Nevada Woman-nya turun, Nevada Kids-nya turun gitu. Tapi kan kita tertolong sama ini, Nevada Men's ini, penjualannya gitu. Contoh lagi, misalkan tiba-tiba Nevada Men's-nya turun penjualannya, Nevada Woman-nya naik gitu, Nevada Kids-nya naik misalkan ya. Jadi tertolong. Penghasilan di sini lagi kecil, tenang masih ada brand ini. Masih kecil juga, tenang ada brand ini, kan gitu. Kita jadi punya beberapa sumber income di sini. Ya. Nah, itulah pentingnya brand arsitektur. Ada 5 tadi ya poinnya ya. Teman-teman silahkan rangkum sendiri. Karena ya masa diulang-ulang ya. Kan ada fitur balik lagi ya. Fitur balik lagi, lihat video sebelumnya. Kalian tonton lagi aja videonya ya. Nah, untuk brand arsitektur ini ada beberapa tipe ya, tapi yang paling sering digunakan di lapangan menurut pengamatan saya itu ada 2 jenis. Pertama yang namanya seragam. Contoh kayak tadi Indofood ya. Indofood misalkan. Ada Indomie misalkan.
terus ada Indo Milk misalkan ya, terus ada lagi Indo lagi, tulisannya Indo apa ya, terus ada lagi Indo apa gitu. Ini tipe yang pertama ya. Jadi dia selalu menggunakan kata Indo di dalam brandnya. Tuh. Ya, ada Indonya terus ya. Nah, ini tipe brand arsitektur yang pertama. Jadi ada Indonya, ada Indonya, ada Indonya, ada Indonya untuk memudahkan konsumen mengenali oh ini produk dari Indofood gitu. Itu brand pertama. Ada yang kedua lagi, tipe yang kedua itu yang tidak sama sekali gitu ya. Contoh misalkan ada yang di pasaran banyak Coca-Cola misalkan ya, Coca-Cola Company ya, di bawahnya ada apa? Ada Coca-Colanya, terus ada Fanta, terus ada Sprite ya, terus ada Pulpy Orange misalkan, terus ada apa lagi tuh, ada air putih juga kalau nggak salah ya, ada banyak. Nah ini beda-beda namanya, tidak ada Coca-Colanya nih, cuman satu doang ya. Nah ini adalah tipe brand yang kedua, di mana setiap namanya, nama usahanya berbeda dengan apa namanya, sub brandnya atau merek-merek yang ada di lapangan gitu ya. Misalkan ini kotak, ini segitiga, ini bulat, ini bintang, ini oval misalkan, sehingga namanya beda-beda gitu. Teman-teman lihat nih, belajar dari Coca-Cola nih. Coca-Cola brand minuman, Coca-Cola minuman kan, tapi dia ngeluarin rasa lain, tapi kok berubah sih namanya? Kenapa Coca-Cola ini nggak ngasih nama Coca-Cola rasa jeruk, Coca-Cola with orange flavor misalkan, Coca-Cola with blueberry flavor misalkan? Kenapa dia malah bikin brand baru Fanta, Sprite? Kenapa dia malah bikin brand baru Pulpy Orange gitu? Itu karena tadi satu, kesesuaian nama dengan produk ya. Ada Pulpy Orange berarti ini orange nih gitu. Kalau nggak salah itu, ini ada lagi Fruity ya, Fruity bukan ya? Saya lupa ya. Fruity Coca-Cola bukan ya? Ya kalau koreksi aja kalau misalkan salah. Ya ini, kenapa dia nggak bikin namanya satu aja? Karena marketnya beda gitu. Nah itu ya, jadi sharing bisnis kali ini adalah tentang brand arsitektur. Dan brand arsitektur ini sudah pasti kepake karena kayak tadi, teman-teman yang bisnis pasti merasakan ketika kita bisnis itu, wah ini ada peluang nih, tapi nggak masuk nih nama brandnya. Ada juga tuh teman saya, misalkan dia percetakan, selama ini pelanggannya ada yang corporate yang harganya mahal-mahal, tapi ada juga UMKM yang harganya murah-murah tuh. Padahal sebenarnya sama aja. Contoh, cetak kartu nama ya. Misalkan kita punya percetakan nih. Percetakan. Yang satu misalkan jualan apa yang namanya ya? Perusahaan lah. Perusahaan. Yang satu untuk UMKM. Ini belum ada namanya ya. Dia jualannya sama nih. Ini kartu nama misalkan. Tapi ngejual kartu nama ke perusahaan harganya lebih tinggi. Walaupun bahannya sama, cara cetaknya sama, tintanya sama, tapi kalau jualan ke UMKM itu harganya lebih murah. Terjadi kebingungan kan di sini gitu. Karena beda market. Terjadi kebingungan karena beda market gitu. Sehingga percetakan ini wajib dia pecah brand gitu. Karena marketnya beda antara percetakan perusahaan dan percetakan UMKM. Walaupun secara teknis itu produknya sama aja gitu. Tapi kan harganya beda, cara marketingnya beda. Misalkan UMKM ya, kita iklan di UMKM gitu ya, misalkan iklan ke customer lah gitu ya. Kalau perusahaan kan lobby-lobby, bernetworking gitu, cara marketingnya beda gitu, melakukan penawaran, invoice gitu ya, maksudnya tender gitu ya, berbeda lah secara marketing, secara cara jualan, sehingga brandnya itu harus dipecah gitu. Nah itulah yang disebut dengan brand arsitektur. Nah, buat teman-teman nih yang sekarang lagi bisnis dan ternyata mau bikin brand baru, teman-teman bisa order logonya ke Kebun Desain, bisa langsung WA yang ada di bawah. Selain itu, teman-teman juga bisa langsung mendaftarkan merek-mereknya ke DJKI, mau nama merek yang merek dagangnya ataupun nama usahanya, itu bisa didaftarkan merek di DJKI. Selain itu, bisa juga bikin NIB-nya, bikin PT perorangan, itu bisa ke Kebun Desain. Bisa langsung order ke nomor WA yang ada di bawah ya.
langsung WA aja gitu. Dan ini juga marketplace-nya beda-beda ya. Misalkan ada Indomie bisa dipisah-pisah tuh marketplace-nya, sosmednya untuk mempermudah lagi. Jadi ada ya anak perusahaan lah istilahnya gitu. Oke, itu aja sharing kita kali ini tentang brand arsitektur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen-komen dan subscribe ya. Dadah.